Dzulqa'dah, bulan Zulhijjah, kemudian bulan Muharram. 3 bulan berurutan. Kemudian 1 bulan baina Jumadain. 1 bulan itu setelah 2 Jumadil, itu setelah Jumadil awal dan setelah Jumadil akhir. Berarti bulan apa? Rajab. Ya. Jumadil awal, Jumadil akhir, Rajab. Nah, jadi Rajab itu menjadi salah satu bulan haram. Jadi bukan bulan Muharram. Kalau Muharramnya itu bulan pertama, tapi bulan haram. Arba'atun hurumun dalam Al-Quran. 4 bulan haram. Nah, para ulama sepakat bahwa di bulan haram ini kebaikan dilipat gandakan sama halnya dengan keburukan. Berdasarkan penafsiran dalil dan dari dalil hadis juga, fala tazlimu anfusakum. Jadi jangan kau menzalimi dirimu, karena ada keharaman melakukan keburukan di bulan haram ini, maka menjadi dilipat gandakan keburukannya. Sama halnya dengan di tanah haram. Bukan di Masjidil Haram ya, tanah haram. Tanah haram itu luas. Sebatas mikot ya, tempat mikot. Nah, itu tanah haram. Di situ kebaikan dilipat gandakan sama halnya dengan dosa keburukan. Nah, hadirin yang dirahmati Allah, ini bagian daripada anugerah yang Allah berikan bagi kita dengan tujuan untuk fastabiqul khairat, berlomba-lomba dalam kebaikan, dan sebagai tujuan untuk kita diuji oleh Allah apakah mampu meningkatkannya atau malah sebaliknya. Itulah diantara hikmah mengapa Allah berikan waktu-waktu tertentu atau saat-saat tertentu, bahkan bulan-bulan tertentu yang fadilahnya berbeda dengan yang lainnya. Itu salah satu hikmahnya kata para ulama. Nah, dan di bulan haram ini juga Imam Syafi'i menyebutkan, mengutip dari sebuah hadis riwayat Imam At-Tirmidzi ya, dalam kitab Al-Um, maka beliau menyebutkan ada 5 malam-malam yang mustajab doa. Doanya lebih dimudahkan untuk diijabah oleh Allah, kata Imam Syafi'i. Dan aku mengatakan sebagai mustahab, kata Imam Syafi'i. Bukan sebuah kewajiban, tetapi mustahab. Dalam kitab Mustahab itu adalah sesuatu yang baik dilakukan ya, dan tidak menjadi dosa jika ditinggalkan. Di istilah fikih itu ada sunnah, ada mustahab. Nah, itu kan, itu hal-hal yang kadang dibedakan oleh para ulama fikih. Sama halnya dengan rukun, fardu, wajib, itu ada sedikit memiliki perbedaan makna. Nah, pertama kata Imam Syafi'i itu mengutip dari hadis riwayat At-Tirmidzi bahwa malam pertama di bulan Rajab itu mustajab doa. Dan ini sudah berlalu ya, di malam Senin. Nah, namun juga tidak sedikit hadis-hadis yang berkeliaran yang juga dhaif atau juga palsu, mengelabui para peminat media sosial gitu kan. Nah, ini juga berbahaya gitu kan. Seperti malam ini telah tiba malam bulan Rajab, barang siapa yang bla 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 dia akan begini begitu. Itu tidak ada dasarnya ya. Kalau memang malam itu termasuk juga malam 1 Rajab, kemudian menjadi mustajab doa, ya. Tetapi tidak ada yang berlebihan daripada itu sampai dia akan begini begitu. Jadi kalau hadis-hadis yang biasanya diakui sebagai hadis lalu isinya berlebihan kadang, nah, itu perlu dipertanyakan. Dan memang hadis-hadis itu adalah hadis-hadis dhaif, bahkan juga palsu ya. Ada orang-orang yang ingin membuat apa istilahnya mungkin dengan media sosial ini sesuatu yang membuat bukan gaduh ya, mungkin orang menjadi berlebihan dalam menanggapinya. Kalau Rajab salah satu bulan haram dan itu adalah berfadilah, memiliki keutamaan, iya. Lalu di malam pertama di bulan Rajab merujuk kepada pandangan Imam Syafi'i berdasarkan juga hadis dalam kitab Al-Um, menjadi malam yang di antara malam yang mustajab doa, iya.
Tapi yang selain itu berlebih-lebihannya itu tidak ada. Kemudian yang kedua adalah kata Imam Syafi'i, malam mustajab itu di malam Jumat. Ya, malam Jumat. Perbanyak doa. Yang ketiga di malam Idul Fitri. Sebelum malam Idul Fitri saya bahas dulu di malam fi lailatin nisfi Sya'ban. Di malam pertengahan bulan Sya'ban. Rasul pernah melakukannya 1-2 kali, mengkhususkan meningkatkan ibadah di malam-malam itu. Maka itu disebut mustahab. Sehingga wajar kalau kita ada yang melakukan amalan-amalan tertentu ataupun meningkatkan amalan dalam hal ini dengan zikir, dengan membaca Al-Qur'an, dengan qiyamul lail, dengan doa bersama di malam nisfus Sya'ban. Atau yang berikutnya yang ketiga adalah yang keempat adalah di malam Idul Fitri dan kelima di malam Idul Adha. Ini ada dalam kitab Al-Um ya, apa yang disampaikan oleh Imam Syafi'i. Nah, hadirin yang dirahmati Allah, jadi kita berada di bulan Rajab menjadi salah satu bulan haram. Tentu kita ingin memohon kepada Allah karena haram bulan Rajab ini, mohon maaf, bulan Rajab ini disebut oleh para ulama sebagai gerbangnya Ramadan. Nah, ini gerbangnya bulan Ramadan sebab Rajab, Sya'ban, Ramadan. Hanya 2 bulan lagi, Masya Allah. 2 bulan lagi kita memasuki bulan Ramadan. Rajab sebagai gerbangnya, gerbang memasukinya. Sya'ban itu pintunya, itu akan memasukinya, pintunya Ramadan. Ya tentu kita memasuki ke bulan yang utamanya. Jadi ini bagian daripada riyadhah. Nah, disebut oleh guru-guru kita sebagai bulan riyadhah. Riyadhah itu apa? Berlatih ya. Saya pribadi juga sama, berlatih ingin belajar qiyamul lail lagi, ingin istiqomah lagi biar nanti sholat tarawihnya tidak berat. Karena di bulan Rajab, di bulan Sya'ban kita sudah membiasakan qiyamul lail. Nah, pas datang Ramadan, datang qiyamul Ramadan. Nah, kan tidak berat. Sebab selain di bulan Ramadan atau di bulan Rajab, di bulan Sya'ban sudah riyadhah, sudah berlatih. Nah, kita bahkan juga apa amalan yang berikutnya dianjurkan memperbanyak puasa sunnah. Nah, puasa sunnahnya tidak dibatasi, berapa saja memperbanyak. Yang biasa Senin Kamis monggo, ya. Yang mau setengah bulan mangga, yang mau 1 minggu mangga, yang mau ayamul bid 13, 14, 15 di bulan Rajab mangga. Itu dianjurkan perbanyak saum. Aku suka kata Rasul berpuasa di bulan-bulan haram diantaranya. Bulan haram itu adalah bulan Rajab. Sya'ban, bulan Sya'ban juga termasuk juga nanti ya. Mengqadha saum. Siti Aisyah radhiyallahu anha lebih banyak di bulan Sya'ban mengqadhanya itu ya. Mengqadha saum Ramadan yang masih tertinggal di bulan tahun kemarin atau sebelumnya. Nah, hadirin yang dirahmati Allah, jadi ini bagian daripada riyadhah, meningkatkan atau membiasakan. Kita membiasakan zikir agak sedikit lama, membiasakan kita taklim. Nah, jadi tidak mudah bosan karena nanti di bulan Ramadan taklimnya tiap malam, nanti taklimnya tiap malam. Nah, ini sekarang riyadhah, kita membiasakan itu sehingga pas datang bulan Ramadan itu sudah biasa. Jadi ada paribasa, dia bahasa Sunda, Allah bisa karena biasa. Nah, Allah bisa karena biasa. Nah, kebiasaan-kebiasaan itu tidak akan bisa muncul begitu saja. Mau ujug-ujug di bulan Ramadan, wah tiba-tiba jadi rajin. Kalau sebelumnya tidak rajin, wah berat Pak. Berat ya. Kalau sebelumnya tiba-tiba menjadi sholat sunnah tarawihnya full 1 bulan, nggak mungkin. Pasti 2 hari saja fullnya itu. Hari pertama, hari kedua, hari ketiga, pertengahan, akhir, sudah. Karena sebelumnya tidak riyadhah, tidak membiasakan. Jadi membiasakan itu penting ya. Supaya nanti begitu di puncak finalnya, ibaratnya begitu kan, kita menjadi menang. Nah, menang dalam hal ini adalah melaksanakan amalan-amalan soleh atau meningkatkan amal soleh. Nah, hadirin yang dirahmati Allah, kita lanjutkan juga pembicaraan berkenaan dengan hal itu,
Kita akan melanjutkan hadis atau dalil berkenaan dengan bab sobar. Salah satunya juga sobar meninggalkan maksiat, sobar melaksanakan taat, sobar menghadapi musibah. Nah, itu kan, jadi termasuk juga sobar melaksanakan taat kepada Allah, yaitu perlu sobar. Kita lanjutkan beberapa hadis saja untuk mengisi waktu pagi hari ini. Yang berikutnya adalah hadis bersumber dari Anas bin Malik. Wa an Anas, dari Anas radhiyallahu anhu qala marran nabiyyu sallallahu alaihi wasallam bimra'atin tabki 'indi qabrin faqala ittaqillaha wasbiri faqalat ilaika anni fa innaka lam tusib bi musibati wa lam ta'rifhu faqila laha innahu an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam فأتت باب النبي صلى الله عليه وسلم فلم تجد عنده بوابين فقالت لم أعرفك فقال إنما الصبر عند الصدمة الأولى متفق عليه وفي رواية لمسلم تبكي على صبي لها. Ini berkenaan dengan sabar menghadapi musibah, ya. Anas radhiyallahu anhu berkata, Nabi sallallahu alaihi wasallam berjalan melewati seorang wanita. Nah, ini digambarkan, bukan digambarkan ya, dilihat oleh Anas, diceritakan oleh Anas bin Malik bahwa Nabi SAW pernah berjalan suatu hari melewati seorang wanita yang sedang menangis. Nah, seorang wanita yang sedang menangis di atas sebuah kuburan. Seorang wanita yang menangis di atas sebuah kuburan. Nah, ini sering ada pertanyaan, Ustaz, kalau menangis karena ditinggalkan wafat oleh orang-orang yang dicintai, apakah termasuk niyahah? Niyahah itu kan sesambat yang dilarang, diharamkan dalam agama. Kalau sebatas menangis itu boleh. Rasulullah SAW pernah suatu hari ketika Ibrahim ya, wafat, ya, putranya Rasulullah, beliau mencucurkan air mata. Lalu sahabat bertanya, ya Rasulullah, atabki, engkau menangis? Bukankah engkau melarang? Apa kata Rasulullah? Air mata itu adalah air mata rahmat, air mata tanda kasih sayang. Yang dilarang itu adalah niyah. Apa niyah itu? Jadi naon bahasa bahasa Indonesia apa? Meratap. Masya Allah. Meratap ya, atau niyah, sasambat orang Sunda, mangarasula. Jadi terus berhari-hari tidak mau makan, tidak mau mandi, ya, rambut dipotong-potong, misalkan wajib menyobek-nyobek saku, nah, mau lempar-lempar barang gitu. Nah, itu niyah, itu meratapi sampai berhari-hari, berminggu-minggu. Nah, itu yang tidak boleh. Tapi kalau mencucurkan air mata, itu adalah air mata kasih sayang. Nah, kemudian karena Rasulullah SAW melihat seorang wanita tadi yang terus menangis di samping kuburan itu, ya, di samping kuburan, maka Rasulullah SAW memberikan nasihat. Apa kata Rasulullah SAW? Ittaqillaha wasbiri, bertakwalah engkau kepada Allah dan bersabarlah. Bertakwalah engkau kepada Allah dan bersabarlah, kata Rasul. Bertakwa itu dalam artian sabar dalam menghadapi musibah. Takwa artian menerima apapun yang telah Allah berikan dan bersabarlah, kata Rasul. Maka seorang wanita berkata, menjauhlah engkau dariku. Nah, menjauhlah engkau dariku karena engkau tidak terkena musibah. Macam orang mah tekarasa ku anjeun gitu. Yang merasakan adalah saya. Anjeun mah teu ngarasakeun mah abdi. Masya Allah ya. Saya teringat juga ya teman kita juga kalau mantan DKM Darussalam ya. Saya dapat informasi itu setelah waktu masih di Tanah Suci. Nah, kita doakan Allahumma gfir lahu warhamhu wa'afihi wa'afu anhu. Itu kan wafat tiba-tiba ya. Masya Allah, dalam karir yang luar biasa. Itulah kadang berpikir kita tuh, ya Allah, dunia ini hanya betul apa dikumpulkan, dikejar ini, ditinggalkan begitu saja ya. Artinya sebagai iktibar ya, Masya Allah. Betul-betul kita harus menyiapkan untuk kembali kepada Allah itu. Nah, pasti manusiawi orang ditinggalkan atau terkena musibah ya,
terkena musibah dengan tiba-tiba atau dengan apapun caranya, pasti dia manusiawi, merasa kehilangan. Dan itu adalah rahmah, itu adalah kasih sayang. Ya, itu adalah wajar. Menangis dia wajar, apalagi ditinggalkan dengan tiba-tiba. Nah, wanita tersebut dia tidak tahu sebetulnya siapa yang menasihati tadi. Ittaqillaha wasbiri, bertakwalah engkau kepada Allah dan bersabarlah. Ya, wanita itu berkata, menjauhlah dariku karena engkau tidak terkena musibah. Sebagaimana musibah yang menimpa diriku, anjeun mah teu ngarasakeun anu karasakeun abdi. Kamu tidak merasakan. Kamu tidak merasakan apa yang saya rasakan, begitulah kurang lebih ya. Kemudian, dan engkau tidak mengetahui musibah apa itu. Nah, lalu diberitahukan oleh sahabat bahwa diberitahukan pada wanita tersebut bahwa yang diajak bicara tadi adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada orang yang bicara, kamu tahu gak? Yang kamu ajak bicara itu Nabi. Kita membayangkan para wanita tersebut tidak melirik, sebab dia berada di samping kuburan, dia menangis tersengguk-sengguk. Rasulullah SAW menyampaikan atau menasihati dari belakang, mungkin dari sampingnya, ittaqillaha wasbiri, bersabarlah engkau kepada Allah, menjauhlah engkau dariku. Kamu tidak tahu apa yang saya rasakan, musibah apa yang saya rasakan, jauh sana. Dia diberitahukan, kamu tahu nggak yang kamu ajak bicara tadi itu adalah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, adalah baginda Rasulullah. Kemudian wanita itu pun mendatangi rumah Nabi. Setelah itu beliau menyesali, lalu mendatangi rumah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Hingga di muka pintu dan di depan rumahnya tidak didapatinya para penjaga pintu. Nah, ini juga memberikan makna yang kedua, bahwa rumah Nabi Muhammad SAW, meskipun beliau seorang Nabi dan Rasul, seorang panglima, seorang pimpinan, itu tanpa penjagaan. Nah, kata wanita itu, kata Anas menceritakan, ya, dia tidak mendapati para penjaga di pintu rumah Nabi Muhammad SAW. Nggak ada penjaganya, biasa saja, gitu kan? Kemudian wanita itu lalu berkata, saya tadi tidak mengenalmu. Kemudian beliau bersabda, ya mungkin bahasa kitanya apa? Sasadu. Nah, gitu kan? Si wanita itu sasadu, dia merasa bersalah. Mohon maaf, hampura, aduh, abi tadi tidak mengenal. Saya tidak mengenalmu. Kirain dia siapa yang bicara? Saya telah berkaca kasar. Saya telah mengatakan sesuatu yang tidak layak bagi saya kepada seorang Rasul. Dengan berkata, menjauhlah engkau tidak paham, tidak tahu apa yang saya alami, kan begitu. Nah, si wanita itu merasa menyesali. Ya. Kemudian, apa kata Rasulullah SAW? Rasul mengulangi kembali kalimahnya. Ya, dengan kalimah yang pertama, hampir mirip. Innamas sabru 'inda sidmatil ula. Sesungguhnya, kesabaran itu hanyalah inda sidmatil ula. Kata para ulama, inda sidmatil ula itu ketika musibah pertama kali mengena kita. Jadi puncak ataupun ciri kesabaran seseorang itu akan teruji oleh Allah. Wujud kesabaran seseorang itu akan teruji oleh Allah. Inda sidmatil ula, ketika musibah itu mula-mula datang. Ya, ketika pertama kali musibah itu terkena kepada dirinya. Pertanyaannya bagaimana? Apakah yang keluar, yang terlontar dari lisannya, dari hatinya itu adalah menerima dengan mengucapkan istirja, inna lillahi, sesungguhnya kami milik Allah, wa inna ilaihi raji'un, dan sesungguhnya hanya kepada Allah pula raji'un kembali. Apakah Gusti itu adil? Kan ketika dirinya gitu, inda sidmatil ula, apakah kalimat yang diucapkan itu apa? Oh, ini tidak adil. Mengapa engkau panggil? Mengapa engkau ambil? Misalkan kalau seorang istri, suamiku, mengapa engkau panggil anakku? Dalam kondisi dia sedang sukses, dia sedang di atas karir puncaknya. Dia, manusia kan begitu. Nah, di situ ujiannya sebetulnya. Rasul menasihati, innamas sabru, hanyalah, ini innama ya, dalam kata istilah bahasa Arab itu innama adatun lil hasr. Jadi ini alat untuk mengkhususkan, innamas sabru, hanyalah, sesungguhnya sabar itu inda sidmatil ula, terjadi pada permulaan musibah itu terkena. Jadi akan nampak, akan terlihat ketika inda sidmatil ula, pertama kali begitu datang musibah, diberitahukan bahwa telah terjadi A, B, C, D, apa sikap kita? Sikapnya seperti apa? Nah, itulah
puncak ujian kesabaran bagi seseorang. Nah, si wanita tadi itu Rasul hanya menasihati innamas sabru 'inda sidmatil ula, muttafaqun alaih. Hadis sumber dari riwayat dari yang muttafaq itu sepakat ada dalam kitab Sahih Imam Bukhari dan kitab Sahih Imam Muslim, ya. Ittifaq, sepakat. Dua-duanya ada, muttafaqun, ya. Kemudian hadirin yang dirahmati Allah, nah dalam riwayat Muslim disebutkan bahwa wanita itu menangisi siapa? Yang meninggalnya. Maka disebutkan dalam riwayat lain, yang ditangisi oleh wanita tersebut yang meninggalnya adalah anaknya, ya. Nah, itu yang meninggal itu adalah anaknya. Namun tidak disebutkan apakah anak laki-laki atau anak perempuan, tapi yang meninggal itu adalah anaknya. Sehingga wanita itu, seorang ibu itu menangis. Rasul hanya menasihatkan. Di sini tidak disebutkan pula apakah wanita tersebut dia niyahah, apakah dia meratap, tidak. Menangis, iya. Tidak dilarang, iya. Tapi Rasul menasihati. Lebih kepada preventif mungkin. Nah, penjagaan supaya wanita itu tidak sampai meratap. Rasul mengatakan bertakwalah kepada Allah. Boleh-boleh saja. Ketika kita menasihati orang-orang yang terkena musibah, kita katakan sabar, bertakwalah kepada Allah. Ittaqillaha wasbiri, bertakwalah kepada Allah dan bersabarlah. Itu wajar-wajar saja, meskipun orang yang kita nasihati adalah orang-orang yang berilmu. Dalam kondisi seperti itu, kadang tidak ada bedanya, Pak. Orang yang memiliki pangkat yang tinggi, ilmu yang luhur, Pak. Ketika terkena musibah, apakah kita, guru nasihatan saya tahu, ilmu geus luhur? Tidak begitu. Dalam kondisi begitu, sama saja. Perlu nasihat sabar, perlu nasihat takwa. Misalkan kita ke guru kita, ya, guru kita terkena musibah, misalkan kita katakan, Ustadz atau Pak Kiai, sabar, ya. Bertakwalah kepada Allah, biasa saja, tidak ada yang salah, ya. Karena dalam kondisi terkena musibah, setiap orang pun bisa mengalami kondisi yang terguncang, kondisi yang berbeda. Seperti halnya kita menjenguk orang yang sakit, ternyata yang sakit adalah guru kita, yang ilmunya lebih tinggi daripada kita. Apakah kita tidak perlu? Nggak perlu lah kita nasihatin sabar. Nggak juga. Dalam kondisi begitu perlu pendamping, perlu orang-orang yang menguatkan. Ya, mungkin muridnya, pasangannya, anak-anaknya, tetap saja kita katakan sabar, istiqomah, bertakwalah kepada Allah. Hadirin yang dirahmati Allah, itu nasihat yang disampaikan oleh baginda Nabi Muhammad SAW terhadap orang yang terkena musibah adalah bertakwa kepada Allah dan bersabar. Memang sering saya sampaikan, berulang-ulang sering saya sampaikan, memang kunci yang pertamanya itu adalah nerima. Nah, baru sabar dan bertakwa itu dia menjadi penyempurna. Ketika seseorang ditimpa musibah, maka kunci pertamanya adalah menerima. Menerima atas apa yang terjadi pada dirinya itu, dia terima dulu. Maka kata para ahli, dengan menerima 50%-nya permasalahan yang menimpa dirinya sudah selesai. Akhirnya orang sabar, sing takwa, menerima HP-nya tidak menerima, maka tidak akan mudah dia untuk bersabar kepada Allah. Tidak akan mudah dia untuk bertakwa kepada Allah. Jadi kuncinya diterima. Terima saja. Ini bagian daripada ujian dan ketentuan. Ma asaba min musibah illa bi idznillah. Kecuali semua dengan izin Allah. Wa may yattaqillaha, dan barang siapa yang bertakwa kepada Allah, yahdi qalbah, kata Allah. Allah akan berikan hidayah pada hatinya. Apa hidayah itu? Kata para ulama ahli tafsir, hidayah yang bagi orang yang sabar, orang yang menerima atas musibah yang menimpanya adalah dia akan diberikan pengganti yang lebih baik oleh Allah. Dia akan diberikan pahala yang melimpah oleh Allah. Dia akan diberikan kebahagiaan yang lebih hebat oleh Allah. Itu makna daripada yahdi qalbahu. Allah akan berikan hidayah pada hatinya. Masya Allah, tabarakallah, ya. Bapak yang dirahmati Allah, hadirin yang dirahmati Allah, satu hadis yang terakhir atau sebelumnya kita jelaskan, faidahnya apa? Faidah yang terkandung dalam hadis ini adalah bahwa seorang manusia termaafkan karena ketidaktahuan. Satu, ketidaktahuan yang menimpa diri kita atau ketidaktahuan yang ada pada diri kita, mohon maaf, kita melakukan sebuah kesalahan karena tidak tahu,
itu masih mungkin ya dimaafkan oleh Allah. Melakukan dosa karena ketidaktahuan. Sehingga khilafiyah para ulama terhadap pelanggaran yang dilakukan karena tidak tahu. Termasuk juga karena khilaf, karena lupa. Ya. Ada yang mengatakan, contoh mohon maaf, dalam masalah dam misalkan ya, setelah ihram seorang haji ataupun umroh, dia melakukan muharramat, melanggar muharramat, hal yang dilarang, lupa ataupun tidak tahu, itu terjadi khilafiyah di antara para ulama, dia tidak terkena dam. Namun ketika dia ingat, dia harus segera memperbaikinya. Sama halnya ketika saum, ketika berpuasa, dia lupa, kan tidak batal puasanya. Itu terjadi khilafiyah di antara para ulama. Termasuk melakukan perbuatan yang dilarang oleh Allah karena ketidaktahuan. Nah, itu ulama mengatakan berdasarkan dalil, maka dia bisa dimaafkan oleh Allah. Apakah kita lihat standarnya, ukurannya? Apakah ketidaktahuan terhadap hukum syara atau karena keadaan? Kita lihat apakah betul murni karena ketidaktahuan atau karena kondisi. Sebagaimana yang dilakukan oleh wanita di atas, di hadis tadi, terhadap Rasulullah SAW, dia berbuat tidak sopan kepada Nabi Muhammad SAW. Apakah betul karena ketidaktahuan secara syara, atau memang karena kondisi pada waktu itu dia tidak melihat Rasulullah SAW? Nah, itu dilihat nanti. Selain itu, bahwa kesabaran yang terpuji bagi orang yang bersabar, ya, bagi orang yang bersabar ketika mendapatkan musibah yang pertama. Jadi kesabaran tingkat tinggi itu adalah kesabaran yang ada pada diri seseorang yang ketika ditimpa musibah, inda sidmatil ula. Jadi cluenya, kata dasarnya atau menjadi garis bawahnya adalah sidmatil ula. Ketika musibah itu pertama kali terjadi, itu kesabaran puncak yang paling tingginya, ataupun di situ yang paling utama. Ya. Bukan berarti berikutnya dia bersabar tidak utama, tidak. Artinya itu yang paling utama. Inda sidmatil ula, ketika pertama kalinya. Kemudian, dan menangis di kuburan menunjukkan bahwa ia tidak sabar. Nah, dianggap pada waktu itu dia menangis, dianggap dia sedang tidak sabar. Nah, bukan berarti menangis secara mengeluarkan air mata, mencucurkan air mata, tidak boleh. Hanya pertanyaannya adalah apakah yang dilakukan oleh wanita ini mencucurkan air mata saja ataupun menangis dengan menjerit atau mengeluarkan suara. Hadis ini tidak menjelaskan apakah wanita tadi itu menangis dengan bisaut itu dengan suara, atau hanya mencucurkan air mata. Hadisnya tidak menjelaskan. Nah, sehingga wajar memiliki banyak penafsiran. Hanya disebutkan di sini seorang wanita tabki yang menangis indal qabri, itu di sisi di samping kuburan. Ya, tidak disebutkan apakah menangisnya hanya sekadar mencucurkan air mata atau meraung-raung mengeluarkan suara. Sebab ada hadis lain, kalau mencucurkan air mata saja, Rasulullah SAW pun pernah demikian. Sehingga Rasul mengatakan ini adalah air mata rahmat, air mata kasih sayang. Nah, boleh jadi ketika dikompromikan dengan dalil yang lain, boleh jadi, boleh-boleh saja kan kita menafsirkan, Pak. Jangan takut menafsirkan, Pak. Karena kita bukan hidup di zaman Nabi, kita di zaman para ulama. Merujuk pendapat para ulama misalkan, merujuk pendapat ini, pendapat itu. Wajar-wajar saja. Karena kita tidak langsung bertanya kepada Rasulullah. Boleh jadi si wanita tadi itu menangisnya mengeluarkan suara. Sehingga Rasul tegas mengatakan, ittaqillaha wasbiri, bertakwalah engkau kepada Allah dan bersabarlah. Boleh jadi wanita itu menangisnya dengan meraung, dengan mengeluarkan suara, ya. Sebab menangis di kuburan menunjukkan bahwa ia tidak sabar, menurut penjelasan hadis ini dalam riwayat Muslim. Kemudian yang terakhir, satu hadis yang terakhir, wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu, qala anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala yaqulullahu ta'ala ma li 'abdil mu'mini 'indi jazaa'un idza qabadtu safiyahu min ahli dunya thumma ihtasabahu illa al-jannah. Ya, rawahu al-Bukhari. Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda. Kalimat ini diawali dengan yaqulullahu ta'ala.
Rasulullah SAW mengawali kalimat dengan yaqulullahu ta'ala. Allah Ta'ala berfirman. Ini kata para ulama ahli hadis menunjukkan hadis ini adalah hadis qudsi. Nah, Rasulullah SAW menyampaikan kepada para sahabat bentuknya hadis ya, atau disebutnya hadis, tapi Rasulullah mengawali dengan kalimat yaqulullahu ta'ala, yaqulullahu ta'ala. Allah Ta'ala telah berfirman. Ya, apa kata Rasul? Tidak ada balasan ya. Mali abdil mu'mini indi jazaun. Tidak ada balasan bagi seseorang hambaku yang mukmin. Tidak ada balasan bagi seseorang hambaku yang mukmin ya. Di sisiku kata Allah ya. Hambaku kata Allah, hamba Allah yang mukmin di sisiku kata Allah, di waktu aku mengambil. Nah ini, apa kata Allah? Idza qabadtu, di waktu aku mengambil. Mengambil ini dalam artian mematikan. Nah, mematikan. Mengambil atau mematikan sofiyahu min ahli dunya, kekasihnya dari ahli dunia. Kekasihnya itu adalah orang-orang yang dia sayangi, orang-orang yang dia cintai. Ya. Mengambil kata Allah. Idza qabadtu kata Allah, jika aku mengambil ya, sofiyahu min ahli dunya, kekasihnya dari ahli dunia. Kekasihnya di sini bukan, mohon maaf, jangan dimaknai seorang dua sejoli sedang memadu kasih kerbobobohan gitu. Kebobohannya meninggal dunia, salah satu pacarnya, bukan. Maksud kekasihnya itu adalah orang yang dia sayangi. Ya, orang yang dia sayangi. Kekasihnya. Kemudian summa ihtabasahu, summa ihtasabahu, mohon maaf, summa ihtasabahu, kemudian dia ya ihtasab itu bersabar. Ihtasab itu mengharapkan keridhaan Allah. Ihtisaban itu mengharapkan keridhaan Allah. Sering kita kan mendengar kalimat wahtisaban kan, lillahi ta'ala wahtisaban. Kalau doa niat saum misalkan ya, kita suka niat nawaitu shauma ghadin an adai fardhi syahr ramadhana hadiya sanatil wa li ihtisaban kan, ada kalimat ihtisab itu mengharap keridhaan Allah. Dia terkena musibah, diambil oleh Allah kekasihnya, lalu dia summa ihtasabahu, dia mengharapkan ridha Allah, dia bersabar, dia ikhlas mengharap ridha Allah. Apa balasannya? Ini jawabannya ini ya. Dari kalimat mali abdil mu'mini indi, ini panjang sekali syaratnya ini. Kalimat syarat itu panjang sekali. Mali abdil mu'mini indi jazaun idza qabadtu sofiyahu min ahli dunya thumma ihtasabahu. Apa balasannya? Illal jannata, melainkan balasannya surga. Masya Allah tabarakallah ya. Melainkan balasannya adalah mendapatkan surga. Hadis riwayat Imam Al-Bukhari. Masya Allah. Nah ini Bapak Ibu yang dirahmati Allah, hadis ini sebagai dalil tentang keutamaan sabar atas orang yang diambil kekasihnya di dunia ini. Bayang Pak ya, orang-orang misalkan seorang istri ya, yang suaminya menjadi tulang punggung dalam rumah tangganya, dalam kondisi puncak karir yang tinggi, penghasilan yang kemudahan, kemewahan, itu lebih berat Pak. Disebutkan dalam Al-Quran, orang-orang yang pernah diberikan rahmat oleh Allah. Rahmat ini diartikan oleh para ulama, anugerah, kesejahteraan, itu jauh lebih berat dibandingkan orang yang sebelumnya tidak mendapatkan kebahagiaan. Orang yang pernah hidup nikmat, Pak, kok dalam kondisi nikmat, kata Allah dalam Al-Quran, itu jauh lebih berat ketika dia ditimpa musibah berbanding orang yang tidak merasakan kenikmatan itu, yang sebelumnya tidak mendapatkan kenikmatan itu, kesejahteraan itu. Wajar kita membayangkan dulu misalkan ya, ada gubernur Jawa Barat misalkan, kita membayangkan aduh karunia, karena memang posisi dia memiliki anak, semua orang punya anak, sama Pak, sama semua orang punya anak. Yang ditinggalkan oleh anaknya tidak hanya seorang, banyak. Tapi kita membayangkan dia anak laki-laki yang pertama misalkan ya, sebagai penerusnya, wah pasti disayanginya, itu pasti jauh lebih berat. Makanya ketika dia bersabar, Masya Allah, tingkat puncak kesabarannya itu akan menjadi pahala yang lebih tinggi.
Al-ujroh biqadri masaqati. Bukan berarti orang-orang biasa yang ditinggalkan anaknya, yang ditinggalkan ini tidak berarti dia tidak sayang, bukan tidak berpahala, tidak. Hanya kadang musibah itu disebut oleh Allah dalam Al-Qur'an itu lebih berat. Mohon maaf saya lupa ayatnya, padahal pernah saya sampaikan ya. Itu dengan orang-orang yang pernah diberikan oleh Allah anugerah sebelumnya, kesejahteraan itu jauh lebih berat. Seperti orang pernah memiliki harta yang melimpah, hilang hartanya itu jauh lebih berat, Pak, dibandingkan dengan orang yang biasa-biasa saja. Orang yang pernah memiliki jabatan yang tinggi lalu jatuh jabatannya itu jauh lebih berat. Maka ada peribahasa sindrom power ya. Nah, sehingga kuncinya apa? Sama. Tapi bagi orang-orang apapun perbedaannya, kondisinya, kuncinya sama. Ittaqillaha wasbiri. Bertakwa kepada Allah dan sabar. Hanya nanti berbeda dalam menanggapinya. Bagi orang yang biasa-biasa, yang hidupnya mungkin, mohon maaf tidak bermaksud menghinakan, mungkin tidak berkecukupan, miskin, ekonomi pun, pekerjaan pun biasa saja, ditinggalkan oleh orang yang dia cintai, istrinya ataupun suaminya, anaknya. Iya, dia bersedih, tapi akan menjadi terbiasa karena ada biasa ripuh hirup kayak gitunya, berbanding dengan orang-orang yang ini. Artinya puncak kesabarannya harus jauh lebih tinggi itu. Sehingga nanti ketika dia mampu melewati itu, maka jazaun illal jannah, balasannya melainkan surga. Meskipun semua orang akan mendapatkan balasan surga ketika dia bersabar dalam posisi demikian. Nah, kemudian selain itu ya, hadis ini sebagai dalil akan karunia Allah dan kemuliaannya kepada setiap hambanya. Karena sesungguhnya kekuasaan itu adalah milik Allah dan segala urusan itu adalah kehendak Allah. Ini juga yang kedua, memberikan dalil bahwa segala-galanya hanya Allah yang maha segalanya, maha mulia, ya, maha kuasa, semua maha segalanya, milik Allah segalanya. Ya, jadi ketika ditimpa musibah itu, pelajaran yang kedua apa? Kita sadar, kita menyadari bahwa Allah lah maha segalanya, Allah yang memiliki, Allah yang menguasai, Allah yang maha mulia, Allah yang maha segalanya, sehingga kita tidak ada apa-apanya. La haula wala quwwata, tidak ada daya, tidak ada kekuatan, tidak ada upaya illa billahil aliyyil azim, melainkan dengan pertolongan Allah, melainkan dengan pertolongan Allah ya, yang maha tinggi, yang maha agung. Mudah-mudahan kita senantiasa oleh Allah diberikan kemampuan untuk bersabar terhadap hal apapun yang musibah yang Allah betul kita berdoa kepada Allah tidak ingin kita diberikan ujian yang berat. Makanya Allah mengajarkan dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat terakhir kan, Rabbana la tu'akhizna in nasina. Terus kan ayat yang terakhir kan, jangan kau bebankan kami. Memang kita tidak boleh berdoa itu meminta yang buruk, tidak boleh. Tetap kalau berdoa meminta ya Rob umur yang panjang, yang sehat, anak yang soleh, yang soleha, ya kan, pekerjaan ya, penghasilan yang nyaman gitu kan, yang berkah. Itu boleh berdoa yang baik-baik. Tidak boleh ya Rob ningali kieu bang putus asa misalnya. Tidak boleh. Itu bahkan diharamkan ya. La tayasu ar-rahilah, tidak boleh berputus asa terhadap rahmat Allah. Kalau berdoa meminta yang baik-baik, jangan, dan haram hukumnya berdoa meminta kepada Allah umur yang pendek, tidak boleh. Hirup susah, matikan ya Rabb, nauzubillahi min dzalik, itu haram hukumnya ya, tidak boleh. Hidup susah, budak balangor, pekerjaan hilang, pasangan hilang misalkan, nauzubillahi min dzalik, jangan putus asa, tetap minta kepada Allah, itu yang terbaik. Mudah-mudahan ada hikmah dan manfaatnya. Barakallahu li wa lakum. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilma walhamdulillahi 'ala kulli hal wa na'udzu billahi min kulli halin ahlin nar. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. دعوهم فيها سبحانك اللهم وتحياتهم فيها السلام وآخر دعوهم أن الحمد لله رب العالمين. آخر الكلام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.